Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aswaja yang dirahmati Allah, dalam hazanah keislaman di seluruh penjuru dunia, tak terkecuali di negeri kita tercinta ini, seringkali kita dengar sebutan nama bagi suatu kelompok aliran Islam tekstualis, yaitu Wahabi dan Salafi. Aliran ini kian lama namanya semakin populer seiring dengan statement dan hujatan-hujatan penganutnya yang semakin gencar dan masif mengkritik ulama dan amalan-amalan serta keyakinan-keyakinan kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan belakangan ini mereka Wahabi dan Salafi seringkali memberikan vonis bid'ah dan syirik terhadap amalan dan ajaran ahlu sunnah wal jamaah dengan jargon lantangnya. Tak ada dalil dari Rasulullah, tak ada contoh dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Aswaja, Wahabi adalah sebutan untuk aliran di dalam Islam pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri lahir di Uyainah. Ia berasal dari Najd, belahan timur kerajaan Arab Saudi yang sekarang. Meskipun Muhammad bin Abdul Wahhab sangat dipuji pengikutnya, tetapi ayah kandungnya sendiri sudah lama merasa aneh dan janggal melihat pemikiran anaknya tersebut. Bahkan kakak kandungnya Sulaiman bin Abdul Wahhab mengkritik keras dan menolak pandangan keagamannya. Kritikan Sulaiman tersebut ditulis dalam buku As-Sawa'iqul Ilahiyah fir Raddi ala Wahabiyah. Sejak ayahnya meninggal, Muhammad bin Abdul Wahhab merasa bebas berpendapat serta menyerang habis-habisan perilaku umat Islam yang bertentangan dengan pendapatnya. Muhammad bin Abdul Wahhab selaku pendiri Wahabi ini memahami Al-Quran dan hadis secara sempit dan sangat tekstual, sehingga tidak heran jika ia dan para pengikutnya dengan mudah membid'ahkan dan mengafirkan orang yang tidak mengikuti pemahaman mereka. Pemikiran Muhammad Abdul Wahhab sejak dulu selalu menuai kontroversial dan mengundang kritikan dan hujatan banyak orang. Tujuannya tak lain, hanya ingin melakukan pemurnian ajaran Islam sehingga menganggap ziarah kubur dan tawassul sebagai bentuk kemusyrikan. Sebab itu, maka tidak mengherankan jika pandangannya ini dikritik banyak orang dan bertentangan dengan paham ahlu sunnah wal jamaah. Karena paham Muhammad bin Abdul Wahhab dianggap bertentangan dengan mayoritas ulama dan pengikutnya selalu membuat resah masyarakat. Akhirnya, golongan ini tidak mau lagi menggunakan nama Wahabi. Sehingga lucunya, kemudian mereka mengarang cerita baru bahwa aliran Wahabi sebenarnya dinisbatkan kepada pengikut Abdul Wahhab bin Rustum, bukan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Abdul Wahhab bin Rustum adalah pengikut paham Khawarij yang mengafirkan Muslim yang melakukan dosa serta memberontak kepada pemerintah Islam. Akan tetapi, fakta sejarah yang sebenarnya menunjukkan pengikut Abdul Wahhab bin Rustum tidak dinamakan Wahabi, tetapi Wahbiyah. Dengan demikian, penisbatan Wahabi kepada Abdul Wahhab bin Rustum tidak tepat. Beberapa tokoh Wahabi pun sebenarnya mengakui dan bangga dengan nama Wahabi sebagai pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Hanya saja belakangan ini golongan ini menepis anggapan banyak orang kalau mereka adalah Wahabi, dan mereka saat ini lebih bangga dan lebih senang disebut dengan pengikut Salaf atau Salafi. Pada awalnya istilah Salafi tidak terlalu populer dan tidak identik dengan suatu kelompok tertentu. Istilah ini kemudian dipopulerkan oleh Nasiruddin Albani sekitar tahun 1980-an di Madinah. Pengikut pemikiran Albani ini kemudian dikenal dengan sebutan Jamaah Salafi. Dalam pandangan Albani, Salafi adalah suatu gerakan pemurnian ajaran Islam dan memberantas segala sesuatu yang dianggap bid'ah, meskipun tujuan dan orientasi ajaran ini tidak jauh berbeda dengan Wahabi. Namun,
Albani tidak menggunakan istilah Wahabi karena dianggap kurang tepat dan terkesan memuja satu tokoh tertentu saja. Pemurnian yang dilakukan Albani sebenarnya sama dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Keduanya sama-sama memperjuangkan pemahaman tekstual terhadap Al-Quran dan hadis, sehingga Al-Quran dan hadis dipahami secara sempit dan kaku. Dalam kelompok golongan salafi ini, daftar bid'ah menjadi semakin banyak dan panjang. Kalau Wahabi hanya memberantas ziarah kubur, tawassul, maulid Nabi dan yang lainnya, namun Salafi lebih dari hal tersebut. Mereka memahami fenomena modern juga bagian dari bid'ah dan harus dijauhi. Karenanya tidak mengherankan jika ulama Salafi mengharamkan konsep demokrasi dan partai politik, televisi, foto, dan hal-hal baru lainnya. Dilihat dari semangat dan wacana yang diusung, kedua gerakan Wahabi dan Salafi ini memiliki visi misi yang sama. Meskipun sebagian kelompok Salafi tidak mau menggunakan istilah Wahabi, pada hakikatnya mereka hanyalah bentuk baru dari kelompok Wahabi. Hanya secara bungkusnya saja mereka ini berbeda, tetapi dari segi esensi isinya tetaplah mereka ini adalah satu dan sama saja, tidak ada bedanya. Mereka sama-sama mudah mengklaim sesat, bid'ah dan syirik terhadap kelompok lain yang tidak sependapat dengan pemikiran kelompoknya. Dengan ciri khas argumentasi dakwahnya yang kaku dan ugalan-ugalan itu. Tak ada dalil dari Rasulullah, tak ada contoh dari sahabat Rasulullah. Antum bid'ah, antum syirik. Itulah kata-kata lantang yang selalu dibuat hujatan-hujatan terhadap ulama dan amalan-amalan yang dilakukan oleh kelompok Ahlu Sunnah wal Jamaah.